Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita ke Bang Frits. Bang Frits, tadi Pak Todung mengatakan tidak terkejut mengenai pemanggilan Komisioner KPU oleh DKPP karena ini bukan yang pertama kali terjadi dan kemudian pemanggilan ataupun sidang etik ini terjadi di tengah rekapitulasi penghitungan nasional yang kemudian sempat ditunda karena Komisioner KPU dipanggil sidang oleh DKPP dan ini bukan sesuatu yang lumrah ataupun lazim terjadi. Tanggapannya, Bang Frits? Ya, yang pertama-tama saya mau kembali ke soal Sirekap ya, bahwa Sirekap itu tidak hanya dinikmati oleh paslon presiden dan wakil presiden, tetapi juga Sirekap itu juga dinikmati oleh parpol dan juga oleh para caleg-caleg yang tidak punya akses ataupun akses yang sengaja tidak diberikan oleh partai politik masing-masing untuk bisa mengakses C1 Plano yang ada di TPS. Jadi kalau kita bertanya bagaimana efektivitas dari sebuah Sirekap, sebaiknya saya mengajak Metro TV juga bertanya kepada partai politik dan juga kepada caleg-caleg yang dapat bisa mengetahui berapa suara yang dia dapat temukan terhadap akses yang dia miliki. Iya, ada kewajiban bagi partai politik untuk bisa mengumpulkan bagaimana C1 Plano. Iya, ada kewajiban oleh juga paslon untuk bisa mengumpulkan C1 Plano dari masing-masing TPS. Baik. Tetapi Sirekap juga merupakan bagian daripada untuk proses transparansi yang dilakukan oleh KPU. Kembali kepada tadi soal bagaimana sebuah sidang DKPP, harus dilihat bahwa sidang DKPP kan merupakan sebuah lembaga, DKPP kan merupakan lembaga independen tersendiri. Mereka memiliki jadwalnya masing-masing. Dan juga kan DKPP tidak dapat bisa mengatur seberapa banyak yang melapor kepada DKPP. Okay. Jadi saya melihat bahwa saya mau membantah apa yang disampaikan oleh Bang Todung tadi, bahwa bukan berarti karena kita dalam proses rekapitulasi kemudian tiba-tiba ada proses pelaporan di DKPP, kemudian seakan-akan ada bermasalah dalam proses IT yang ada di KPU. Saya melihat bahwa itu adalah kita menghormati lembaga DKPP, kita juga menghormati bagaimana kemungkinan adanya laporan etika kepada anggota KPU. Dan saya rasa itu merupakan sebuah dinamika sebagai seorang penyelenggara pemilu. Baik, Mas Ferry, tanggapannya terhadap pernyataan dari Bang Frits tadi? Ya, pertama saya merespon dulu pernyataan Bang Frits soal Sirekap. Bagaimana kita bisa menikmati Sirekap, termasuk juga teman-teman caleg ya, kalau kemudian Sirekap itu sendiri dipertanyakan, banyak masalah, hal yang konyol terjadi. Jadi tentu saja teknologi yang mestinya bisa dimanfaatkan agar proses penyelenggaraan pemilu itu berlangsung sesuai azas, luber dan jurdil, ya, tidak berhasil ya digunakan oleh banyak pihak. Tidak bisa dinikmati juga teknologi itu. Jadi apanya yang harus dinikmati dari teknologi itu? Kedua, soal DKPP. Ya tentu saja DKPP patut membuat publik kecewa ya. Wajar saja pihak-pihak kecewa dengan DKPP. Mana ada orang diberikan sanksi peringatan keras terakhir itu 2 kali, di mana saja semua tahu kalau sudah kena SP2 begitu SP3 selesai itu. Tapi khusus DKPP logikanya menjadi sangat janggal, aneh. Beberapa kali kalau kita lihat data yang 4 kali sudah diberikan sanksi, 2 peringatan keras, 2 peringatan keras terakhir. Nah ini terakhir ini kapan berakhirnya sesungguhnya? Di logika itu saja sudah masalah DKPP menjelaskan kepada publik sebagai dewan yang ditugaskan untuk memastikan penyelenggara betul-betul profesional, DKPP sendiri tidak profesional. Jadi apa yang kita lihat saat ini, kecurangan itu luar biasa terjadi dan seolah-olah kita konsentrasi kecurangan hanya kepada isu Sirekap dan C Plano. Padahal kecurangan itu berlangsung, berjenjang, terjadi luar biasa masif, bahkan terbuka. Bisa disaksikan oleh publik kekacauan yang mereka ciptakan. Tadi bagi saya sebenarnya, sudahlah kita sudah sama-sama tahu bahwa berbagai hal yang melanggar azas dan prinsip penyelenggaraan terjadi, sangat terbuka, hingga kemudian kita betul-betul mampu membuktikan. Saya juga dengan teman-teman mohon nih ini betul-betul serius partai politik agar hak angket yang melakukan penyelidikan bisa mampu membuka borok-borok proses penyelenggaraan pemilu ke depan nantinya. Jadi kalau kemudian kita cuma mengandalkan DKPP memang akan sulit
semua borok-borok penyelenggaraan pemilu ini terbuka di mata publik. Oke, Bang Frits, apakah Anda juga berpandangan yang sama apabila kita hanya mengandalkan DKPP, ini dugaan kecurangan akan sulit kemudian dibongkar? Kalaunya saya melihat bahwa undang-undang kan sudah membagi secara tegas bahwa DKPP itu terkait dengan perilaku etika dari orang per orang ataupun penyelenggara pemilu dalam jabatannya. Jadi fokusnya adalah etika dari penyelenggara pemilu. Apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap tata cara, mekanisme, dan prosedur, ada namanya pelanggaran administrasi. Kalau ada proses, misalnya ada proses penghitungan suara, ada ke Mahkamah Konstitusi dan juga ada Bawaslu. Jadi harus ada bisa melihat bahwa undang-undang sudah membagi tegas siapa yang melanggar akan ke lembaga mana. Dan itu kan merupakan kesepakatan tapi kan Komisioner KPU ini juga sudah kemudian mendapatkan peringatan berkali-kali, tidak hanya satu kali, tapi sepertinya terutama untuk DKPP sanksinya soal tidak bertaji karena tidak memiliki dampak pada jabatan orang-orang yang melanggar etik. Saya yakin bahwa dan saya percaya bahwa DKPP kan juga melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan yang mereka miliki. Jadi harusnya kita bisa melihat bahwa dalam proses untuk penanganan etika tersebut kan dasar yang dimiliki oleh DKPP kan adalah peraturan daripada DKPP itu sendiri. Dan juga kalau juga bisa melihat kan bagaimana prosesnya dan itu kan terkait kepada etika seseorang secara personal, bagaimana dia bertindak dan behave. Dan itu apabila ada sebuah pelanggaran akan ada jalur lain untuk diduga pelanggaran. Jadi saya melihat itu adalah dua track yang berbeda, itu bukan dalam satu track tapi dalam dua track yang akan masuk dan berujung kepada putusan yang berbeda juga, Mbak. Oke, Pak Todung, pandangannya? Ya sebetulnya sih kalau tadi Ferry Absari sudah mengatakan bahwa sudah ada 3 kali ya sanksi terhadap pelanggaran etika, sanksi itu kan tidak stagnan situ saja. Ketika 3 kali pelanggaran etika itu sudah dilakukan, seharusnya sudah ada pemberhentian terhadap komisioner KPU itu. Nah ini yang tidak terjadi. Saya tidak bisa membayangkan putusan DKPP yang kemarin memberikan peringatan terakhir dan tidak ada sama sekali setelah itu. Nah ini yang keempat kali. Nah saya mengharap sebetulnya DKPP betul-betul tegas, betul-betul konsisten, sebab kita mempertaruhkan sistem pemilu kita. Kita mempertaruhkan e-voting sebetulnya. Kita belum ada e-voting sebetulnya, electronic voting seperti di negara lain. Tapi pada awalnya saya ini orang yang ingin memperjuangkan e-voting. Ya, jadi kita tidak lagi datang ke TPS. Tapi dengan kegagalan ya dan banyak masalah dengan Sirekap, saya tidak berani mengajukan e-voting saya ini. Karena akan banyak masalah ya yang luar biasa dahsyatnya kalau itu kita lakukan. Jadi sekali ini ada kesempatan buat DKPP yang terakhir kalinya, mampukah dia memberikan keadilan dan memberikan juga kepercayaan kepada publik bahwa sistem pemilu kita itu akan bisa memelihara dan merawat integritasnya. Oke, Pak Ferry, menurut Anda, Mas Ferry, menurut Anda mampukah DKPP melakukan tugas itu? Ya, kalau dilihat berbagai peristiwa sanksi yang diberikan, ini DKPP menjadi Dewan Penyelamat Penyelenggara Pemilu juga, karena sanksi diberikan tetapi tidak pernah diberhentikan yang sepatutnya diberhentikan. Ini masih Bang Frits penyelenggara pemilu ya, saya ingat ada kasus misalnya yang menimpa Evi Navita Ginting Manik dan Pak Arief Budiman, itu 1 kali saja melanggar putusan MK, itu sudah diberhentikan. Nah ini sudah berkali-kali melanggar putusan MK, nggak berhenti-berhenti. Jadi bagi saya contoh seperti ini ada, cuman kemudian kalau sudah kena ke badan diri ya, dalam istilah orang Minangkabau, ini coba menghindar gitu ya. Padahal pelakunya jelas, tindakannya sudah jelas, sanksinya juga harus tegas. Nah sayang karena penyelenggara ini punya kelalaian luar biasa. Kalau kelalaian itu terbongkar ya kan nanti yang merasa dimenangkan bisa rugi. Itu saja sebenarnya. Oke, Bang Frits ada tanggapannya, yang merasa dimenangkan akan rugi seperti itu? Sepertinya kalau kita sesuai mengacu kepada apa yang Bapak Prabowo sampaikan bahwa kita menunggu sampai dengan hasil dari rekapitulasi dari KPU. Jadi bersama-sama dulu kita menunggu hasil tersebut, Mbak. Jadi
menang atau tidak menang kan kita kembali kepada perolehan angka dari KPU. Itulah yang kita tunggu yang dilakukan secara berjenjang. Bagaimana saya mau bantah pernyataan Bang Frits. Bagaimana Bang Ferry ini? Bagaimana Bang Ferry ini? Itu pernyataan tidak konsisten dari Pak Prabowo. Sebelum keluar pernyataan KPU resmi sudah ada pidato kemenangan itu. Harusnya kalau itu betul-betul, kalau itu adalah pidato untuk menunggu. Itu adalah karena pidato itu untuk bagi saya menunggu. tidak konsisten pernyataan apa yang disampaikan, bicara soal menghormati proses. Ternyata proses itu lebih banyak muatan gimmicknya untuk memberikan efek dan dampak psikologi kepada publik. Padahal banyak sekali proses penyelenggaraan pemilu dikritik publik. Saya saja menemukan 16 provinsi penggelembungan suara. Bayangkan, teman-teman survei juga menceritakan dampak dari politik gentong babi itu berkaitan dengan 51 juta suara. Kok ada kemudian orang bicara soal menerima proses kalau prosesnya bermasalah? Lalu coba meminta menghormati proses itu. Bagi saya aneh sekali. Ya, kan ada Bang jalurnya. Silakan lalukan jalur-jalur yang ada. Itu adalah seandainya ada bukti-bukti disampaikan, silakan. Kan ada lembaga-lembaga yang memang telah diberikan kewenangan untuk menyelesaikan setiap dugaan pelanggaran, baik pelanggaran pidana yang muncul dalam setiap proses tersebut. Ya tentu akan ditempuh Bang jalurnya, tetapi kalau jalur-jalur ini sudah diamankan, ini bagian dari seluruh rekayasa kemenangan satu putaran dengan 58% lebih itu. Bagi saya juga publik harus tahu bahwa bahkan jalur yang ditempuh dan tentu publik harus tempuh, tentu seluruh pihak yang punya kerugian harus menempuh itu, ya jalur-jalur yang juga sudah direkayasa. Oke, baik Mas Ferry, saya akan ke Pak Todung terlebih dahulu. Pak Todung, tadi kan Mas Ferry sudah berbicara mengenai temuan ya. Dari TPN sendiri temuan-temuan ini apakah memang berpengaruh signifikan terhadap hasil suara yang diperoleh? Ya, temuan itu kan banyak. Kalau Anda bicara mengenai temuan ya dalam pencoblosan ya, kita juga cukup banyak. Tapi yang paling banyak itu kan temuan pra pencoblosan yang mendikte ya pilihan-pilihan. Nah, apakah itu melalui politisasi bansos atau intervensi kekuasaan, itu mengubah apa yang disebut perilaku pemilih. Nah, kalau misalnya tidak ada itu semua, perilaku pemilih itu tidak mungkin ya sama seperti sekarang sehingga paslon 02 itu dapat 58%. Jadi kita mesti melihat soal pemilu ini dalam konteks yang sangat holistik ya. Tidak hanya melihat pencoblosan pada tanggal 14 Februari. Itu salah dan tidak bisa dijadikan sebagai salah satu-satunya ukuran untuk menilai apakah pemilu itu sukses atau tidak sukses. Pak Todung sudah mengantongi bukti-bukti. Pertanyaan berikutnya adalah mau dikemanakan bukti-bukti ini? Apa tindak lanjutnya? Apakah lewat hak angket misalnya atau seperti apa jalur yang ditempuh? Hak angket itu jalur politik yang akan dilakukan oleh partai politik melalui DPR. Tapi saya akan lebih fokus kepada penyelesaian di Mahkamah Konstitusi. Karena menurut saya desain penyelesaian konstitusional persoalan pemilu atau pilpres ini perlu dipertanyakan. Tidak boleh MK itu hanya fokus kepada penghitungan suara, perolehan suara, perbedaan perolehan suara. Itu menurut saya tidak mencerminkan apa yang terjadi dalam pemilu kali ini. Ya, pemilu kali ini menghasilkan banyak sekali diskrepansi atau perbedaan perolehan suara itu karena banyaknya tekanan, banyaknya politisasi bansos, banyaknya kriminalisasi yang terjadi dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini yang mesti diuji oleh MK. MK tidak boleh menutup mata terhadap semua itu. Karena menurut saya, kalau MK menutup mata, sebetulnya untuk apa kita punya MK yang hanya menjadi mahkamah ya atau kalkulator atau auditor yang melihat angka-angka saja. Bukan itu yang kita ingin. Baik, kita tunggu bagaimana proses selanjutnya terutama dalam pembuktian dugaan kecurangan yang mengiringi rekapitulasi ini. Terima kasih Pak Todung, Bang Frits dan juga Mas Ferry telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.